Selamat sore saudaraku yang kekasih. Jumpa kita dalam channel Siraman Karbu Sore, Kamis tanggal 17 Desember 2020. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang senantiasa menganugerahkan berkat buat kami, agar kami juga menjadi sumber berkat, membagikan berkat buat orang yang membutuhkan dari uluran tangan kami walaupun dengan sederhana. Berkati sabda firman Tuhan pada saat ini demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 3 ayat 10 sampai 19 dikatakan firman Tuhan demikian. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika Yohanes mengatakan supaya orang bertobat, mau dibaptis, buktinya mereka mau berubah kehidupan mereka dan menerima Yesus Mesias, Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ dialog itu, diskusi itu, pembenihan iman itu, pembekalan iman dan sikap perilaku kehidupan orang yang bertobat. Lalu Yohanes mengajari murid-muridnya yang sudah bertobat dan memberi diri untuk dibaptis, agar mereka membagikan sandang dan pangan yang mereka miliki bagi orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar mereka. Berbagi dalam arti memberikan tangan terbuka buat orang yang membutuhkan. Karena orang yang memberikan adalah orang yang diberkati. Orang yang merasa diberkati dan diberkati tidak boleh tangannya tertutup dan tidak boleh membuat berkat berhenti hanya dalam kehidupannya. Meski berbagi kepada orang, dan itulah pertanda bahwa dia sudah bertobat dan menerima Kristus dalam kehidupannya. Di samping itu ada orang pemungut cukai yang datang kepada Yohanes mengatakan, "Apa yang akan kami perbuat?" Dengan tegas Yohanes mengatakan, "Jangan menagih lebih banyak, lebih dari apa yang telah digariskan. Tidak boleh seperti rentenir ambil kesempatan untuk menyedok darah orang lain yang membutuhkan bantuan dari kita. Ambil kesempatan untung yang sebanyak-banyaknya." Yesus dalam arti hal ini melihat tidak berarti orang yang seperti itu menolong dan menampakkan kasihnya. Dan Yohanes yang mendahului Yesus menegur pemungut cukai dan orang yang lain dan memberikan pegangan, jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan. Biarlah kamu makan dari ukuran yang ditentukan kepadamu. Biarlah kamu ambil untung dari orang yang kamu ambil untung. Tapi ada takaran yang telah ditentukan. Jika lebih, hal itu menjadi dosa. Ternyata ada datang prajurit yang sudah murid Yohanes dan merasa dekat dengan Yohanes dan kepingin juga untuk berbuat yang terbaik bagi orang. Tapi apa yang pegangannya? Mereka bertanya kepada Yohanes setelah mereka dibaptis. Dikatakan Yohanes, "Jangan merampas oleh karena kekuatan dan karena jabatan kuasa yang ada dalam dirimu. Tetapi cukupkanlah apa yang sudah diberikan kepadamu, yang namanya gaji, upah, entah apapun itu, dari negara, dari kerajaan, dari masyarakat, dalam kehidupanmu untuk melakukan tugasmu. Jangan memeras." Saudaraku yang kekasih, itu memberi arti kepada kita. Jikalau ada hak kita, perjuangkanlah hak itu. Jikalau ada hak orang lain yang belum tuntas, perjuangkanlah hak orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Dan jika orang lain belum memperoleh, tapi kamu memperoleh,
terlebih-lebih pada masa-masa menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Biarlah kita sama kita bermurah hati. Persoalan banyak kecil itu nomor 2, tapi biarlah kita menjadi sumber berkat terhadap satu dengan yang lain, memberikan yang bisa dipakai sebagai sandang, memberikan yang patut bisa untuk mengenyangkan kebutuhannya sehari-hari. Dengan tindak tanduk seperti itu, nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Biarlah aksi sosial, aksi diakonia itu hidup di masa-masa Advent, menyambut perayaan kelahiran Allah Bapa di surga jadi manusia, pembawa berkat buat kita. Yang mana Bapak Ibu mungkin atau saya dipakai Tuhan sebagai alatnya, menyalurkan berkat yang dari Tuhan agar kemuliaan Tuhan semakin nyata lewat kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman Tuhan yang mendorong, memotivasi, mengingatkan kami agar kami terbuka dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan menyalurkan berkat-berkat buat sesama, sandang, pangan, kutipan dengan yang lain-lainnya yang seturut dengan aturan yang dari Tuhan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.